ternyata dalam hal mendidik ini kita juga perlu memperkaya, gak cuma nilai-nilainya, tata caranya, tapi juga bermacam-macam aneka. Apa sih yang dimaksud dengan kasih karunia itu, Mo? Secara sederhana kalau kita lihat paralel dari kisah tentang dikatakan kasih karunia, dia bertumbuh dalam kasih karunia, tapi dalam perikop lain dikatakan dia bertumbuh dalam semakin dikasih Allah dan manusia. Jadi kalau boleh dikatakan kasih karunia itu adalah membuat orang sesuatu yang membuat orang semakin dikasih Allah dan manusia. Jadi tidak merujuk pada misalnya satu karunia tertentu misalnya, bukan lebih pada itu, tapi lebih pada mau mengatakan bahwa dia bertumbuh semakin dikasih Allah dan manusia. Lebih menyangkut pada hubungan pribadinya dengan Tuhan dan sesama. Dalam hal mendidik itu kan tentunya pasti ada nilai yang ditanamkan untuk anak-anak dan tujuannya pasti semuanya baik. Nah, menurut Romo kira-kira nilai-nilai apa aja sih yang Santo Yosef tanamkan dalam diri Yesus kecil? Lalu, apakah nilai-nilai yang Yesus miliki bukannya karena sifat kealahannya ya, Mo? Pertanyaan ini harus dijawab dulu pertama dengan apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Adalah salah berpikir bahwa Yusuf tidak berbuat apa-apa dalam pertumbuhan Yesus. Itu harus diingat. Maka kita tidak boleh naif lalu kemudian berpikir bahwa Yesus ini bertumbuh dengan begitu saja, itu karena kealahan Yesus. Tidak. Bahwa nanti kita akan mengingkari kemanusiaan Yesus kalau kita tidak melihat peran Santo Yusuf dalam dalam pertumbuhan Yesus. Nah, ini harus dilihat. Jadi sekali lagi saya mau tegaskan bahwa bertumbuhnya Yesus menjadi pribadi yang demikian tidak bisa dilepaskan dari peran Santo Yusuf. Nah, kalau kita mengakui peran Santo Yusuf ini, kita akan mengakui Yesus sebagai Allah dan manusia. Itu ya, iman kita harus mengakui itu. Kita tidak hanya mengakui Yesus sebagai Allah, ya kan? Tapi mengakui Yesus sebagai Allah dan manusia. Maka Paus Fransiskus menegaskan sebagai manusia, tanggung jawab pendidikan kemanusiaannya, terutama selama 30 tahun itu ada dalam diri Santo Yosef. Bukan karena Allahnya. Kalau Allahnya dia tidak perlu Santo Yosef, nggak perlu, langsung aja diletakkan di mana langsung besar gitu, bukan ya? Jadi itu harus diingat. Yang kemudian adalah nilai-nilai apa? Jadi setidaknya ada 3 nilai yang diwariskan oleh 3 nilai besar yang diwariskan oleh Santo Yosef kepada Yesus. Yaitu adalah yang saya katakan tadi, dia memperhatikan nilai-nilai dalam hal pertumbuhan, kesehatan. Ini sangat penting. Jadi seorang pendidik itu tidak boleh mengabaikan kesehatan, urusan fisik. Tidak boleh. Maka kalau pendidik-pendidik itu kalau kita perhatikan ya, seorang pendidik itu dia perhatikan rambutmu, sepatumu, ya kan? Kalau kita buat konkretnya demikian itu ada banyak. Tapi memang kitab suci kan tidak menuliskan kemudian Yosef memperhatikan baju yang sobek dan seterusnya. Tidak. Tapi dia dikatakan Yesus bertumbuh dalam asuhan mereka, bertumbuh dalam 3 hal. Dia semakin besar dalam arti fisik, yang kita lihat dalam tafsir itu, fisik, dari semua yang menyangkut kepribadian secara fisik, itu bertumbuh. Maka nilai-nilai apa? Ya nilai-nilai fisik, perhatian-perhatian kecil seorang pendidik kepada anak didiknya itu mengambil peran penting kalau kita belajar dari Santo Yosef. Lalu yang kemudian adalah hikmat. Hikmat itu secara singkatnya adalah mengajari anak tahu yang benar dan yang salah. Maka kalau kita mendidik anak, kita harus mendidik anak ini sesuai dengan pertumbuhannya. Tidak boleh kemudian sudah besar anaknya, kemudian, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nggak bertumbuh. Maka Yesus itu semakin bertambah hikmat, dikatakan. Semakin bertambah hikmat karena pertumbuhannya sesuai dengan itu. Lalu yang nilai yang ketiga, yang saya tegaskan lagi, kalau kita mau lebarkan adalah nilai tentang iman. Maka dikatakan, yang saya berikan contoh tadi, kenapa Yesus umur 12 tahun tiba-tiba tampil di bait Allah menjadi sosok yang sangat bijaksana, tahu tentang isi kitab suci. Tidak bisa dilepaskan dari yang dikatakan dalam Shema Israel. Pasti ini sudah diulang-ulang oleh Santo Yusuf kepada anaknya. Nah, jadi tradisi mengulang-ulang itu adalah tradisi yang sudah dari dulu.
mendidik itu adalah mengulang-ulang, tidak jenuh. Pada usia 12 tahun, Yesus itu sudah bisa membaca dan tahu juga tradisi lisan Taurat, sehingga ia mampu bertanya dengan alim-alim ulama di Bait Allah. Nah, mungkin Romo tahu ada perikop apa yang menunjukkan Yesus mahir mengutip kitab suci. Lalu yang kedua, dan bagaimana kebiasaan keluarga pada zamannya si Yosef dan Bunda Maria dalam mendidik anak-anaknya. Ya, jadi tidak ada perikop yang menuliskan jelas bahwa kemudian Yesus itu mengutip kata-kata, tapi dikatakan dalam kisah yang singkat di Bait Allah itu bahwa orang-orang sekitarnya yang dikatakan ahli itu takjub, heran akan kata-kata yang dikatakan Yesus. Jadi gini, kalau kita membaca kitab suci, keterangan singkat itu kadang-kadang sudah melampaui apa yang dijelaskan. Jadi membaca kitab suci itu membaca yang tidak tertulis justru. Boleh dikatakan demikian. Jadi keterangan singkat tapi sudah merangkum banyak hal. Maka yang saya katakan tadi di sini kan yang saya sampaikan juga hanya keterangan-keterangan singkat. Tapi di balik keterangan singkat itu kita sudah tahu persis. Kalau ahli-ahli saja sudah sangat takjub dan heran akan apa yang dikatakannya. Itu bukankah itu sudah mengatakan semuanya gitu kan. Jadi tidak perlu dituliskan dalam kitab. Oh, dia katakan ini dan seterusnya. Tapi justru rangkumannya bahwa yang ahli pun takjub, heran akan apa yang dikatakan Yesus. Nah, itu sudah merupakan keterangan yang merangkum apa yang dialami Yesus pada umur 12 tahun. Gitu ya. Lalu yang pertanyaan yang kedua itu adalah bagaimana tradisi hidup keluarga. Jadi tradisi setidaknya adalah yang saya katakan tadi, Shema Israel itu diwariskan oleh orang tuanya. Jadi orang tua itu punya tanggung jawab. Belum ada waktu itu tradisi tulisan. Belum ada kitab suci seperti sekarang, belum ada. Jadi orang tua itu punya tanggung jawab mewariskan imannya kepada anak-anaknya lewat lisan. Maka dikatakan Shema Israel itu kan ya ceritakan aja berulang-ulang. Ini begini, kisah-kisah yang mereka dengar dari nenek moyang mereka diturunkan secara lisan. Maka singkatnya, bagaimana hidup berkeluarga tentang pendidikan pada waktu itu, ada tradisi bahwa orang tua punya tanggung jawab mewariskan kekayaan iman mereka lewat lisan, bercerita, mengulang-ulang. Demikian. Jadi waktu itu belum ada tradisi tulisan. Saya kira gitu. Menurut Romo, bagaimana mendidik anak dalam diam, tapi anaknya bisa menjadi sosok yang luar biasa dan berhikmat. Mungkin Romo Aman punya contoh-contoh yang konkret, yang nyata gitu, Mo. Jadi Santo Yosef ini dikatakan tadi kan, Santo Yosef ini mengatakan segala sesuatunya lewat perbuatannya. Jadi perbuatan itu berbicara lebih banyak daripada apa yang dia katakan. Contoh konkretnya hal-hal sederhana. Saya punya pengalaman konkret dulu ketika boleh dikatakan ibu saya bagaimana mendidik saya. Ibu saya ini sebelum saya kalau mau ke sekolah dulu, saya ingat, sebelum saya keluar dari rumah melangkah pertama, dia perhatikan mulai dari bawah sampai ke atas kita. Bahkan apapun yang salah pada diri kita, entah sepatu kita satunya belum diikat dan seterusnya tali sepatunya belum diikat, dia tahu persis. Dan dia tidak banyak boleh dikatakan, jadi dia perhatikan itu, hal-hal yang sederhana seperti itu. Jadi kadang-kadang kita kan gini, orang tua itu mendidik apa? Mama sayang sama kamu, papa sayang sama kamu, ya kan biasanya gini, ungkapan-ungkapan itu kan banyak sekali dikatakan kepada anaknya. Tapi begitu anaknya keluar dari rumah, tidak diperhatikan hal-hal apa sih yang paling mendasar dari anak saya ini. Tidak kenal dia. Jadi, kalau saya boleh katakan, ya inilah yang mau kita warisi dari Santo Yosef. Jadi, perbuatan yang konkret, tanpa kita beritahu, ibu saya katakan, tidak pernah mendengar, dari dulu kecil sampai sekarang, tidak pernah mendengar, mama sayang sama kamu, tidak pernah itu. Tapi dari apa yang diperbuatnya ini loh, hal-hal sederhana perjuangannya, saya yakin bahwa itu lebih daripada sekedar mengatakan, ya mama sayang kamu, kayak perhatian kamu kok, dan seterusnya. Ya. Sekarang ini kan kita enggak. Jadi kadang-kadang kita panggil anak kita ceritakan, papa perhatian kamu kok, ini. Tapi dia tidak merasa
dijadikan sebagai sosok yang memang betul-betul diperhatikan dan dicintai. Jadi konkretnya saya kira hal-hal sederhana seperti tadi itu ya yang saya sampaikan itu. Yesus dalam karyanya juga berasal dari pengaruhnya tentunya Santo Yosef, sehingga dalam perkembangan hidupnya dari kecil hingga dewasa. Nah, lalu Romo, mengapa sih kira-kira si Santo Yosef ini kok nggak ikutan berkarya bersama Yesus? Bukankah hikmat dan kebijaksanaan Yesus memang sudah ada dalam diri sifat kealahannya? Gimana tuh, Mo? Ya, jadi sekali lagi, memang Allah itu berperan penting karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah putra Allah, itu penting. Tapi tidak boleh kemudian kita langsung ya sudahlah itu memang karya Allah, Allah langsung berkarya dengan begitu gitu. Sekali lagi kalau itu kita berpikir, kita lagi ditegur oleh Paus Fransiskus, adalah salah berpikir bahwa Yosef tidak melakukan apa-apa dalam pertumbuhannya Yesus gitu ya. Jadi ini harus sekali lagi itulah yang mau boleh dikatakan di counter oleh Paus Fransiskus, karena kita sering berpikir bahwa Yesus itu hanya Allah, kita tidak melihat aspek kemanusiaannya. Justru aspek kemanusiaannya ini lahir dikatakan tadi dalam surat Yohanes Paulus kedua juga, Redemptoris Custos itu dikatakan bahwa semua hal-hal yang tersembunyi dari Yesus yang tidak dikatakan dalam kitab suci itu ada dalam tanggung jawab Santo Yosef. Gitu. Jadi kebijaksanaannya Yesus ini sekali lagi keutamaannya itu tidak ujuk-ujuk kemudian diberikan. Kalau itu yang kita pikirkan, ya sudah ngapain harus Santo Yosef, ngapain harus Maria, ya sudah dilahirkan aja. Diturunkan dari atas, ini anakku udah turunkan lalu kemudian berkarya. Enggak kan? Justru Allah itu, sekali lagi ya, ini mau menegaskan kepada kita bahwa Allah itu menjadi manusia. Ya manusia utuh, mengalami seperti yang dialami oleh manusia-manusia yang lain. Maka kebijaksanaan itu juga tidak bisa dipisahkan dari peran Santo Yusuf. Berapa lama sih Santo Yosef ini menjadi ayahnya si Yesus sebelum beliau meninggal, dan kira-kira usia berapa Mo kalau dia meninggal itu? Lalu warisan pelajaran dan didikan apa yang diturunkan Santo Yosef dan juga Bunda Maria kepada Yesus sebagai bekal hidup dan modal dasar pelayanan Yesus? Silakan Mo. Ya, jadi tentang warisan apa yang diwariskan saya kira sama ya dengan pertanyaan sebelumnya ya, jadi tidak perlu diulang-ulang ya. Umur berapa saya tidak tahu persis umur berapa dan tidak ada data dalam kitab suci umur berapa kemudian Yesus ada bersama-sama dengan Santo Yosef. Tapi yang paling kita lihat dalam tulisan-tulisan bapak-bapak gereja adalah terutama katakanlah yang tadi dikatakan bahwa Santo Yosef masih ada bersama dengan Yesus sebelum dia berkarya. Jadi Yesus berkarya kurang lebih selama 3 tahun. Jadi umur 30 tahun. Umur 30 tahun sampai 3 tahun dia kemudian tampil di depan publik dalam karyanya. Jadi boleh dikatakan dari informasi itu kita hanya menyimpulkan secara sederhana bahwa Yesus ada dalam asuhan Santo Yosef selama usia sampai dengan 30 tahun sebelum dia tampil dibaptis di Sungai Yordan. Apakah diamnya Santo Yosef ini sama dengan seseorang yang menghidupi hidup kontemplatif? Lalu dalam hidup dalam diam, apakah sama juga dengan situasi malam gelap pasif menurut istilahnya Santo Yohanes Salib? Ya, kalau soal Yohanes Salib nanti langsung ke ahlinya. Tapi ada di sini Romo Jaya. Tapi kalau tentang Santo Yosef dalam hidup kontemplatif, ya saya kira kita tidak boleh mengingkari itu. Gereja bahkan mengakui itu. Sosok kekayaan spiritualitas yang dimiliki oleh gereja itu ada pada Santo Yosef. Mau kontemplatif, mau aktif, mau apapun itu ada dalam diri Santo Yosef. Jadi yang boleh saya katakan, ya tidak keliru kalau kita mengatakan diamnya Santo Yosef itu adalah kontemplatif yang sangat kontemplatif. Karena apa? Kekayaan dan keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang kudus lain sudah ada dalam diri Santo Yosef. Ya saya kira itu. Jadi tidak ada salahnya kalau mengatakan, bahkan mungkin ya benar bahwa Santo Yosef itu adalah sosok kontemplatif ya. Maka Ordo Karmel mengambil pelindungnya kan Santo Yosef. Tentu
para ahli-ahli sejarah pada pendahulu-pendahulu tidak asal mengambil Santo Yosef sebagai pelindung ordo. Tentu melihat spiritualitas itu yang ada dalam diri Santo Yosef. Santo Yosef ini dapat bisa diajarin kemana dan bagaimana juga. Lalu, bukankah bisa aja nih, karena bantuannya Tuhan, bukan karena dia sendiri. Oke, jadi ya memang kalau kita Tuhan tidak membantu ya tidak bisa, manusia tidak berbuat apa-apa kan. Kita tahu dalam Injil Yohanes bab 15 kan tentang pokok anggur. Kalau di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kalau ada dalam kamu apapun yang kamu minta, apapun yang kamu lakukan akan kamu terima. Jadi kalau dikatakan Santo Yosef ini bisa melakukan itu karena bantuan Tuhan, ya sudah pasti, itu tidak perlu disangkal ya, kita bantuan Tuhan. Tapi kebijaksanaannya yang dia miliki itu datang dari Tuhan. Kalau kita bijaksana, ya masa kita bijaksana sendiri dari hidup kita sendiri, kan juga enggak. Ya, kita pasti mendapatkannya dari Tuhan. Saya kira enggak ada, artinya pernyataan itu hanya memberi penegasan bahwa memang yang dialami oleh Santo Yusuf, kebijaksanaan dia mendidik itu datang dari Tuhan. Ya benar, 100% benar. Tidak mungkin ada kebijaksanaan kalau bukan dari Tuhan. Pada saat Yesus disalib, apakah Santo Yosef masih hidup? Lalu kalau masih, apakah peranannya pada saat itu? Seperti yang saya katakan tadi, keterangan yang bisa kita tahu adalah bahwa Yesus, dikatakan bahwa Yesus ada dalam asuhan Yusuf sampai umur 30 tahun. Yesus disalib umur 33 tahun. Jadi sudah hampir bisa dipastikan bahwa pada waktu Yesus disalib, Yosef sudah tidak ada. Dari mana kesimpulan itu kita tahu? Tentu tidak ada data yang konkret, karena kitab suci itu bukan data sejarah. Tapi kesimpulan-kesimpulan kecil yang bisa kita dapatkan adalah, karena ketika Yesus disalib, ya kan, ketika Yesus disalib, kita tahu persis Yesus menyerahkan ibunya itu kepada muridnya, ya kan? Nah, boleh dikatakan berpikirlah secara logis. Kalau waktu itu Yosef masih ada, tidak mungkin diserahkan kepada orang lain kalau masih ada Yosef ada bersama dia. Maka dibuatlah kesimpulan bahwa ketika Yesus disalib, Santo Yosef sudah meninggal. Bagaimana sih cara kita mendidik anak, terutama anak dan remaja yang seringkali tidak bisa menerima apa yang kita beritahukan. Akhirnya kan kita jadi gatal dan banyak berbicara. Mungkin Romo Aman bisa kasih tips-tipsnya, contoh-contohnya, Mo. Kalau boleh kita belajar dari Santo Yosef, seperti yang saya katakan tadi. Ada kutipan yang saya kutip sedikit. Jadi, singa itu ditakuti karena diam. Anjing dijadikan mainan karena banyak menggonggong. Jadi orang tua yang tidak didengar lagi oleh anaknya itu karena banyak menggonggong, boleh dikatakan ya. Dalam arti tertentu terlalu banyak pesan-pesannya. Tapi dia tidak melihat penyampai pesan ini sebagai sosok pelaku dari apa yang disampaikan. Jadi kalau menurut saya ada pengalaman yang konkret dialami oleh Yohanes Paulus II. Yohanes Paulus II ketika masih kecil, dia pernah bercerita bahwa dia tidak pernah dididik oleh orang tuanya, karena tidak pernah disuruh oleh ayahnya, oleh ibunya untuk masuk seminari, tidak pernah. Tapi dia katakan, saya tidak pernah disuruh menjadi pastor, tidak disuruh masuk seminari. Tapi dari cara mereka hidup, saya sudah hidup seperti di seminari, katanya. Karena dia lihat malam-malam, katanya dia pernah ceritakan, dia malam-malam sebelum dia tidur, ibunya, bapaknya mendoakan dia. Lalu kemudian ketika dia sudah ditidur, dia masih melirik sambil setengah tutup mata. Buat apa sih bapak ibu saya ini? Dia melihat orang tuanya berdoa. Jadi tidak perlulah anak ini disuruh lagi, kamu berdoa ya gitu. Karena apa? Dia sudah intip orang tuanya berdoa. Kadang-kadang kita itu kan begitu. Orang tua ini setengah mati mengajak anaknya ke gereja, tidak mau. Karena dilihat apa? Mama ini ke gereja, tapi setiap kali mereka ini bertengkar gitu. Jadi tidak masuk ilmunya, tidak masuk pesan-pesannya. Jadi kalau kita mau mengajari anak, mengajari katakanlah mendidik, lebih-lebih pada lakukanlah, biarlah pekerjaan kita berbicara lebih banyak daripada kata-kata kita. Jadi menurut saya itu contoh-contoh konkret
bagaimana mendidik anak remaja. Anak remaja itu sama. Anak remaja juga sama. Semakin kita banyak omong, semakin kita dianggap seperti mainan, ya kan? Ya seperti mainan. Sudah tidak ada lagi. Tapi coba kalau kita lakukan apapun yang terbaik dalam keluarga kita melakukan yang terbaik kepada dia, lama-lama dia akan mengerti bahwa orang tua saya ini adalah sosok pendidik yang baik. Sebagai guru sekolah minggu, menurut Romo, bagaimana sih praktek untuk menanamkan 3 unsur pendidikan tersebut? Mengingat mereka hanya bertemu 1 kali dalam seminggu dan sangat tergantung dengan orang tua anak-anak itu sendiri. Bagaimana kira-kira guru sekolah minggu ini harus berperan? Selama 1 minggu, entah 1 jam, lakukanlah yang terbaik selama 1 jam itu sebagai seorang pendidik. Bahwa anak-anak ini kan dikatakan tadi, anak adalah seperti anak panah di tangan pahlawan. Tidak ada dalam kuasa seorang guru sekolah minggu lalu kemudian begitu dia 2-3 kali datang sekolah minggu, setelah dididik langsung menjadi baik, langsung menjadi orang kudus. Tidak gitu. Tapi setidaknya kita punya tanggung jawab, saya diberi tanggung jawab anak-anak ini selama 1 jam. Maka selama 1 jam itu, lakukanlah tanggung jawab itu. Jadi didiklah anak-anak ini dalam tanggung jawab selama 1 jam. Jadi di luar itu, bagaimana loh? Itu kan bukan tanggung jawab. Kita kadang-kadang ingin mengurusi itu kan. Mengurusi, kok anak ini kok tidak bertumbuh. Tapi setidaknya, kalau 1 jam ada bersama dengan saya akan mendidik anak-anak ini dengan 3 dimensi tadi. Hal-hal kecil. Coba guru-guru sekolah minggu kan perhatian biasanya. Loh, bajumu kok bagus. Kamu kok pakai sepatunya, 1 yang hitam, 1 yang merah. Kenapa? Jadi, hal-hal sederhana itu soal fisik, ya kan? Selama 1 jam itu. Lalu kemudian mewartakan sabda tentu. Jadi mewartakan sabda itulah bagian dari guru sekolah minggu, tentu mendidik, menyampaikan itu. Jadi intinya adalah singkatnya yang boleh saya katakan sebagai guru sekolah minggu, dalam kuasa kita, dalam tanggung jawab kita, itu yang bisa kita lakukan apa yang dilakukan. Mengajari mereka berdoa, ya lakukan, ajari berdoa. Tapi sekali lagi, sebagai seorang yang penuh tanggung jawab melakukan itu dengan tulus. Bukan karena kemudian menghabiskan waktu 1 jam ini sebelum habis. Tidak. Saya punya pengalaman konkret. Saya pernah mengajari anak-anak TK dulu waktu saya frater. Jadi anak-anak ini diajari ketika kita memberi perhatian, tahu siapa yang lebih perhatian kepada mereka. Itu jadi bahkan tahu anak-anak ini untuk guru sekolah minggu. Tahu anak-anak ini kita lagi persiapan sebelum mengajar mereka, sedang membuat persiapan atau tidak. Dia tahu. Kadang-kadang saya pernah diceritai ada seorang guru sekolah minggu sampai menangis mengajari anak, saking anaknya itu sangat ribut. Bagaimana enggak ribut? Selalu saya bilang, bagaimana kok enggak ribut? Bagaimana caranya? Kita persiapan. Anak itu tahu kita persiapan atau enggak. Kadang-kadang kita kan enggak persiapan. Anak-anak kok cari lagunya pun baru di situ. Kita mau nyanyi apa gitu. Ya kan? Jadi hal-hal konkret yang sederhana. Jadi artinya ketika kita mau melakukan tugas kita 1 jam sebagai pendidik, ya 1 jam itu betul-betul kita lakukan sebagai orang-orang yang bertanggung jawab. Saya kira itu. Apakah selain kitab suci ada sumber lain terpercaya yang menceritakan peranan Santo Yosef terutama setelah Yesus berumur 30 tahun? Yang pertama memang kitab suci dan itu sangat sederhana. Lalu yang kedua tentu tulisan bapak-bapak gereja pada awal-awal abad pertama dan itu pun sudah merupakan bagian dari refleksi. Tapi kalau kisah boleh dikatakan tulisan yang betul-betul konkret atau merupakan kisah seharian, tidak ada yang sejauh saya tahu tidak ada. Tapi sumber utama yang paling kita tahu adalah kitab suci. Lalu dari kitab suci itu bapak-bapak gereja pada awal-awal itu memberi penafsiran. Dan itulah yang menjadi sumber-sumber. Setelah itu kemudian surat-surat dari para paus, lalu kemudian katekesi-katekesi singkat yang disampaikan. Kalau kita lihat, Yesus yang dilihatin dalam film, bahkan digambar korpus salib, kan Yesusnya agak six-pack nih. Pertanyaannya, apakah ilmu nutrisi itu udah ada pada zaman itu? Saat itu, apakah orang tua pada zaman itu sudah banyak tahu soal nutrisi sehat seimbang, bahkan mungkin tentang olahraga? Sebab
sispek itu kan perlu olahraga, nggak mungkin kan? Apakah ilmu itu juga sudah diketahui oleh Santo Yosef? Soal sispek itu, kenapa kok sispek? Ya mungkin supaya kelihatan menarik lah, kan buka baju. Kalau enggak sispek kan enggak enak dipandang. Coba kalau misalnya perutnya besar sekali lalu kemudian tergantung disalib, kan enggak menarik. Jadi gambaran sispek itu menurut saya ya gambaran yang apa namanya, ya gambaran supaya menarik lah gitu ya. Lalu yang saya mau tanggapi begini, hal yang mau saya tanggapi yang lebih serius adalah soal apakah mereka sudah paham nutrisi dan seterusnya. Ingat, sebelum kedokteran berkembang, manusia zaman dulu hidup lebih sehat daripada manusia sekarang. Ingat itu. Jadi naluri kehidupan sehat itu bukan semata-mata pengetahuan dari para dokter, ahli-ahli dan seterusnya. Enggak, naluri itu. Dari zaman dulu mereka nutrisi apa, nutrisi ini, naluri kehidupannya, naluri alamnya lebih kuat daripada sekarang. Kenapa? Ya Allah bekerja lewat itu. Jadi kita ketika kita berpikir apakah dulu sudah ada, oh mereka dulu zaman dulu itu mereka dokter semua. Dokter semua. Mereka lebih paham tentang kesehatan dirinya secara naluriah daripada orang-orang zaman sekarang. Makanya zaman sekarang orang sakit, kenapa? Ya karena dokternya sedikit, tidak paham lagi. Kalau dulu mereka tahu persis bagaimana sehat. Maka karena itu boleh dikatakan orang-orang zaman dulu kan lebih sehat. Kenapa kok mereka lebih sehat? Karena mereka tahu secara naluriah. Mungkin mereka tidak bisa merumuskannya dengan simbol-simbol apa namanya, lemak sekian, kolesterol sekian, tidak tahu. Tapi naluri mereka, pengetahuan, boleh dikatakan naluri mereka, kebutuhan dirinya itu lebih berkembang daripada sekedar pengetahuan. Jadi sudah pastilah Yesus bertumbuh dengan sehat. Dikatakan dalam kitab semakin bertambah besar. Santo Yosef memperoleh mimpi sebanyak 4 kali tertulis dalam kitab suci. Apakah hal ini suatu karunia dari Tuhan untuk dapat memperoleh mimpi yang menunjukkan kehendak Allah? Santo Yosef ketika bermimpi itu adalah untuk menyampaikan pesan Allah. Jadi kita tahu persis Santo Yosef mendapat 4 kali mimpi. Pertama ketika dia hendak menceraikan Maria, lalu membawa Yesus untuk ke Mesir, lari ke Mesir karena Herodes mencari. Lalu pulang dari Mesir, itu mimpi yang ketiga. Lalu kemudian untuk tinggal di Nazaret, di Galilea, itu mimpi yang keempat. Tapi yang keempat ini tidak hanya keterangan bahwa dia mendapat dalam mimpi supaya Yesus mereka tinggal di Nazaret. Jadi kurang lebih 4 itu memang ya. Tapi apakah ini karunia lalu kemudian? Tentu ini salah satu cara Allah untuk menyampaikan pesan. Tergantung pada Allah bagaimana dia mau menyampaikan pesan itu. Jadi bukan satu-satunya cara Allah menyampaikan pesan dan kehendaknya kepada Santo Yosef. Tapi setidaknya dalam pengalaman Santo Yosef kita tahu bahwa Allah menyampaikan pesan lewat mimpi. Jadi bukan mimpinya itu yang penting, tapi pesan yang disampaikan dalam mimpi itu. Bisa saja mungkin dia tidak bermimpi atau lewat pesan dari mana yang dia tangkap gitu. Romo, jika seorang anak merasa trauma akan orang tua yang selalu benar. Sekarang anak dilepas atau bahasa Bataknya nih sudah dipajai. Benar nggak ya? Mohon maaf kalau saya salah sebut ya, Mo. Akan tetapi kepala dilepas dan ekor dipegang kuat. Dan si anak tidak bisa lebih melangkah jauh dan anak ingin menyayangi orang tua pun jadi merasa takut. Nah, Romo, menurut Romo, apa yang harus diperbuat si anak tersebut? Ya, kalau kepalanya dilepas, ekornya dipegang, ya enggak bisa pergi kemana-mana. Ya, jadi kurang lebih adalah pengalaman, boleh dikatakan anak ini harus bertumbuh. Jadi mendidik itu adalah mendidik untuk bertumbuh. Jadi kalau orang boleh dikatakan dalam istilah filsafat pendidikan adalah anak dididik untuk mandiri, bukan untuk tergantung. Ya, jadi ketika seorang orang tua mendidik anaknya, lalu kemudian tetap ingin tergantung pada dia, itu bukan mendidik. Jadi seperti tadi dilepas tapi dipegang ekornya. Jadi anak kita didik atau anak didik kita didik untuk bertumbuh menjadi mandiri, untuk menjadi pribadi yang mandiri, bukan kemudian supaya dia
tergantung pada kita supaya dia tetap mengingat kita, bukan itu. Ya, jadi menurut saya itulah yang perlu dilakukan. Untuk anak itu yang kemudian tahu bahwa orang tuanya demikian, itu anak itu yang harus kemudian sekarang melihat di mana kemudian dia bisa menunjukkan bahwa dirinya sudah bisa mandiri. Kalau ini dari sisi anak, tadi dari sisi orang tua sebagai pendidik, dia harus mendidik anak untuk bertumbuh mandiri. Nah, supaya saya kok merasa sudah besar Romo, dibiarkan tapi kok masih tetap di apa namanya, kayak dipegang ekornya gitu ya katanya tadi ya. Nah, kadang-kadang orang tua itu belum melihat anak ini melihat bahwa dia sudah cukup mandiri. Maka menurut saya dari pihak anak dia harus menunjukkan bahwa saya sudah mandiri supaya ekornya tidak dipegang lagi kan. Dia harus menunjukkan itu. Jadi kemandirian dan kematangan itu harus tampak supaya dia bisa hadir sebagai pribadi yang sudah mandiri. Saya kira itu dari sisi anaknya. Kita tahu bahwa Yesus mempunyai dua pribadi sebagai manusiawi dan ilahi. Bagaimana perasaan Yesus secara manusiawi ketika Yesus tahu bahwa Santo Yosef itu bukan ayah kandungnya? Saya kira ketika dia umur 12 tahun, Yesus itu sudah tahu secara kealahan sebagai dia tahu bahwa dia sudah bukan anak manusia. Dia tahu, maka ketika dia ada di bait Allah, mengapa kamu mencari aku? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Dia pun tahu bahwa bait Allah itu adalah rumah Bapaknya. Maka boleh dikatakan dia tidak ada terkejut, aduh lalu meronta-ronta, kok aku bukan anaknya Santo Yosef rupanya. Tidak seperti itu ya. Jadi dari pribadi Yesus sendiri sudah boleh dikatakan menyadari hal itu. Sejak awal boleh dikatakan perannya bahwa dia adalah anak Allah. Dalam umur 12 tahun dia kan sudah sadar akan hal itu. Bahwa bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Gitu. Jadi tidak kemudian satu saat terkejut, ternyata bukan bapak saya. Enggak gitu ya. Jadi pengalaman yang berbeda sedikit kalau kita misalnya punya pengalaman dengan anak asuh atau anak angkat. Bukan persis seperti itu. Agak berbeda sedikit dengan pengalaman Santo Yosef. Ya. Ketika anak sedang bermasalah, apakah saya tidak perlu bicara dan memberi semangat serta memberi penghiburan, sedangkan saya adalah seorang ibu, naruhnya begitu peka untuk memberi nasihat. Biasanya saya membebaskan anak-anak dalam perlindungan Tuhan dan selalu mengingatkan anak-anak selalu bersyukur dan menerima segala sesuatu adalah kehendak baik dari Tuhan. Menjawab hal-hal yang boleh dikatakan yang lebih konkret demikian, yang kasuistik tentu perlu pendalaman yang lebih komprehensif ya tentang kasusnya. Jadi, tapi secara umum yang Romo sampaikan ini adalah secara umum. Tapi kalau kasuistik tentu penanganannya berbeda-beda. Jadi nanti jangan diterapkan, anak saya begini langsung Romo bilang begini, enggak. Lihat dulu persoalannya apa, masalahnya apa dan seterusnya. Tapi secara umum begini. Secara umum adalah ketika anak punya persoalan, katakanlah kecenderungan kita adalah kita tidak tahu persis menempatkan diri kita dalam persoalan itu. Ya, ada orang yang terlalu ingin ambil bagian dalam persoalan yang anak-anak tidak suka, ya kan? Maka kita perlu mengenal anak. Jadi sebenarnya kuncinya adalah dalam pendidikan itu adalah bagaimana kita mengenal anak. Dalam pengalaman Santo Yosef kepada Yesus, mengapa Santo Yosef tidak marah ketika Yesus lari kemudian hilang di bait Allah sampai ditemukan di bait Allah? Kenal anak ini adalah anak Allah ini. Jadi kita harus kenal anak ini. Jadi kadang-kadang orang tua itu cenderung seperti ingin sebagai pahlawan, menasihati anak ketika dia bermasalah. Sementara anak itu tidak perlu itu. Jadi kebutuhan anak itu yang perlu dikenal oleh seorang ibu atau orang tua. Ada seorang anak yang sulit dimengerti oleh ibunya. Masih kecil anaknya, umur 4 tahun. Kemudian dibawalah ke psikolog anak. Lalu saya bilang, kenapa kok dibawa ke psikolog anak? Tahu apa dia tentang anak ini? Gitu. Ya saya sulit memahami. Nah itulah kuncinya sebagai seorang ibu sebenarnya. Kalau kita sudah tidak kenal lagi anak ini sampai kepada kebutuhannya yang paling dalam, berarti kita tidak punya kedekatan sebagai seorang pendidik. Saya selalu kalau mau dikatakan menjadi pendidik, saya berangkat dari pengalaman pribadi saya. Jadi orang tua itu tahu persis misalnya,
tahu persis kebiasaan kita, tahu persis keadaan kita. Dia tahu persis. Misalnya kalau kita makannya sedikit begini, dia menjadi berkurang segini, dia tahu, oh kamu pasti begini tadi, atau kamu begini. Bahkan kita lagi demam, kita lagi sakit, kita lagi kurang sehat, dia hanya pantau lewat kebiasaan kita, dia tahu. Kenapa? Itulah sosok pendidik. Tahu persis kehidupan, kebutuhan, bahkan keadaan kita. Keadaan anak-anak atau keadaan anak didiknya. Nah, dalam kasus-kasus seperti tadi, kadang-kadang orang tua ini kan tidak tahu apa-apa. Taunya hanya bermasalah, tidak kenal anaknya. Langsung mau hadir sebagai pahlawan. Berilah nasihat yang berlebihan. Akhirnya nggak diterima, lalu kemudian dibiarkan. Karena tidak diterima nasihatnya, malah dibiarkan. Jadi kita tidak pernah menyelesaikan masalahnya. Justru kita menambahi masalahnya. Karena apa? Karena kita tidak kenal anak didik kita. Yang pertama sangat menarik ya, sangat menarik bahwa Santo Yusuf itu tenggelam dalam dunia tradisi Yahudi yang patriarkal. Jadi kalau kita mengamati dengan baik, ya, di dalam kitab suci itu banyak tokoh-tokoh itu lelaki ya. Jadi laki-laki itu sebenarnya tokoh yang penting harusnya ya. Nah, kalau tokoh penting tentu peranannya sangat besar dan sering muncul ya.